Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwani Esti Dwi Manggolan dari kelas 1D ingin menjawab luas anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari Yunani. Ana yang berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Organisasi yang menyusun makhluk hidup. Ada molekul, organel, jaringan, organ, dan sistem organ. Molekul. Organisasi kehidupan dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusun. Organel. Bagian penyusun dari sel yang tersusun dari bagian macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Jaringan. Kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Sistem organ. Tingkat organisasi kehidupan pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling menyusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Contoh sistem organ pada manusia seperti sistem organ pernafasan, sistem pencernaan atau sistem kresi, dan lain-lain. Miologi. Miologi berasal dari kata mayo yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot, yang meliputi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Jaringan otot polos yaitu jaringan otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot lurik yaitu otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Yang terakhir, otot jantung, berfungsi memompa darah melalui jantung. Terus ada osteologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tulang-tulang. Fungsinya menunjang dan membentuk tubuh, perlindungan organ vital, alat gerak pasif, dan alat pengungkit lever. Tempat bertambahnya otot-otot, tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, tempat pembuatan sel-sel darah. Ada klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 1. Tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan bentuknya. Tulang panjang ini terdiri dari gandar saraf yang panjang dan ujung gandar disusun oleh jaringan. Tulang padat. Bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum karena pada bagian ujung tulang biasanya lebih besar dibandingkan dengan gandangnya bagian ini. Disusun oleh tulang bunga karang, contohnya tulang lengan atas atau pangkal, dan tulang paha atau tungkai, dan tulang hasta. Tulang pendek disebut tulang pendek karena gandangnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada bagian dan kaki. Tulang pipih biasanya disusun oleh kedua lubang padat datar yang dipisahkan bungal karang. Tulang pipih bersama-sama tulang lainnya membentuk longgar. Misalnya pada kepala mereka membentuk tulang otak, dan pada rangka dada mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan sebagainya. Tulang tak beraturan. Dalam tubuh manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan
karena dalam ketiga kelompok di atas. Tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok usus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contoh tulang belakang atau tulang Usman tulang Usman dibulah, dan tulang rahang di atas. Artologi, jadi anatomi yang mempelajari tentang penambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diatarse. 1. Ujung-ujung tulang. Bagian tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan gerakan, pelican, dan pelancar gerakan. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi kapsular artikular. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi covum artikular. 4. Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat ligamenta. 5. Pada persendian terdapat tulang leather bursa mukos yang berada pada vakum artikular. Pembagian distorsi. Jumlah tulang yang dihubungkan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Articulation simplex, terus articulation composites. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diatarse, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel. Faktor yang memperkuat persendian. 1. Ligamen dan kapsulan artikular. Otot yang melalui persendian. Pembentukan bagian tulang yang diperhubungkan. Kohesi, adanya cairan atau lendir. Tekanan atmosferis. 5. Respirasi. Pertukaran gas, yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi. Sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransfer CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Sistem kardiovaskulator terdiri jantung, arteri, dan arteriol, pembuluh darah utama, kapiler, dan sinusoid. Venul dan vena berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlakukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung. Ukuran 1 kepalan tangan, terletak di dalam dada dengan batas-batas. Kanan, sternum kanan, apek ruang intercostalis, V kiri pada mid clavicular. Bagian-bagian jantung. Atrium kanan meliputi vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronaria, auriculus dextra. Ventricle kanan meliputi valva atrioventriculator dextra,
lubang pulmonalis. Atrium kiri meliputi auricula sinistras. Ventrikel kiri meliputi valva atrioventricular sinistra. Jaringan jantung meliputi endokardium, myokardium, perikardium. Tekanan darah. Tekanan yang ditimbulkan oleh darah di dalam pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah kapiler diukur dalam satuan mmHg, yaitu tekanan sistole dan tekanan diastole.